Oke, selamat datang di channel ATA Team. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang berjualan. Tetap jualan, 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 dan jualan. Gimana caranya supaya jualan Anda banyak pelanggannya? Bukan hanya pembeli, tapi pelanggan. Oke? Saya akan jelaskan tentang ini setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, channel ini memberikan ilmu, hiburan, dan bisnis. Jadi tolong ya like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Kita harus bisa membedakan antara pembeli dan pelanggan. Pembeli biasanya datangnya itu cuma sekali atau dua kali. Bahkan cuma sekali toh juga ada, itu pembeli. Tapi pelanggan itu biasanya berkali-kali datang ke kita. Nah, gimana caranya merubah pembeli menjadi pelanggan? Apa yang harus kita lakukan supaya langganan kita itu banyak? Yang pertama, tentunya yang pertama kita harus melayani dengan sepenuh hati, dengan gembira. Siapapun itu orangnya yang datang ke kita, layani dengan baik, layani dengan gembira. Itu kunci dasarnya. Dan yang kedua, di dalam berjualan itu kita melayani harus lebih penting daripada bekerja. Kenapa? Karena melayani ini ada nilai kerja. Karena melayani ini, cepat melayani, pembeli akan senang. Jangan sampai yang beli datang, tunggu sebentar mas, saya lagi cuci piring. Jangan disuruh tunggu, mereka gak mau. Walaupun mereka bilang, ya gak apa-apa. Tapi sebenarnya mereka gak mau. Gitu kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya insting bahwa pembeli itu harus tahu gerak-geriknya tuh pengen apa itu harus tahu. Makanya insting kita itu harus tajam, pendengaran kita harus tajam, pergerakan kita juga harus cepat, harus bagus gitu, dan penglihatan kita juga harus tajam. Jadi intinya Anda gimana caranya pembeli yang datang ke kita itu menjadi pelanggan dengan cara kita ya gimana enaknya. Kalau dia enaknya disebut bos, ya kita panggil bos. Kalau dia enaknya disebut bro, ya kita panggil bro. Kalau dia enaknya kita pijitin, ya kita bila perlu kita pijitin dia kalau ke sini gitu. Dan yang kelimanya kita harus lebih bagusnya kita tahu nama gitu, tahu nama. Pembeli itu tahu nama. Karena apa? Karena orang lebih enak dipanggil nama daripada dipanggil mas. Orang lebih enak disebut namanya. Halo Mas Andi, mau pesan apa nih? Loh, kok dia tahu namaku ya? Gitu. Jadi kita usahakan tahu nama gitu. Setelah tahu nama, kita harus tanya-tanya kamu dari mana, asal usul dari rumah, di sini lagi ngapain, gimana? Oh iya nanti. Pokoknya gimana caranya supaya dia datang lagi. Jangan sampai pembeli datang, oke pesan apa ini? Ya udah terima kasih ya gitu. Itu namanya jualan biasa. Kalau jualan yang luar biasa, kita harus bisa merubah gimana caranya pembeli yang datang kita rubah menjadi pelanggan. Kalau kita langgan banyak, otomatis warung pendapatan juga akan banyak dan akan berhasil, tentunya akan sukses di bidang entrepreneur. Oke, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di antaranya ya, saya ulangi, gimana caranya pembeli supaya jadi pelanggan. Yang pertama, melayani dengan gembira. Walaupun keadaan kita tuh lagi sedih, gembira aja. Yang kedua, tahu karakter orang tersebut. Ketiganya, kita dalam bekerja di warung itu harus tahu mana yang didahulukan, pembeli dulu atau pekerjaan dulu gitu. Pekerjaan kita dulu. Contoh cuci piring, pekerjaan itu kan. Menanak nasi itu pekerjaan, atau beres-beres bersih-bersih itu pekerjaan. Tapi kalau datang pembeli itu utamakan dulu yang itu. Keempatnya kita harus bisa menerapkan panca indera kita, insting kita itu harus lebih tajam gitu, di mata, di telinga, di pergerakan dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harus bisa gimana caranya pembeli jadi pelanggan. Itu PR-nya dengan cara ya pendekatan, kita harus tahu nama, kita harus komunikasi bagus. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari saya, Atea. Oke, terima kasih.